Oke, selamat malam. Ketemu dengan saya Pak Ijo. Selamat malam Pak Ijo. Ya. Ketemu Siap. dengan salah satu teknisi Apple yang ada di Aijo Apple Service Surabaya. Iya Pak. Dengan nama Mas Asfari Erlangga ya. Betul Pak. Oke, Mas Asfari itu adalah seorang teknisi yang spesialis di bidang MacBook. Betul, Pak. Ya, betul ya. Betul. Kalau boleh saya tahu untuk gelar terakhir apa Mas? Gelar pendidikan terakhir saya sarjana hukum. Sarjana Strata hukum, 1 sarjana hukum. Oh gitu. Hukum rimba atau? Hukum karma juga bisa Pak. Hukum karma juga Iya. bisa. Oke. Jadi mengulas sedikit sisi lain dari Mas Asfari Erlangga. Secara kebetulan Mas Asfari ini adalah seorang teknisi muda di mana sudah lumayan makan pengalaman ya Mas ya. Iya, banyak makan garam juga. Garam juga ya, gula juga ya. Darah tinggi sudah juga Pak. Gitu ya. Iya. Bisa diulas sedikit Mas, bagaimana perjalanan Mas Asfari bisa sampai ke Aijo itu bagaimana Mas? Monggo, silakan. Saya berawal dari yang membuat saya ada di bidang Apple ini adalah saya berasal dari sekolah menengah kejuruan yang basisnya IT. Kemudian saya dari sekolah saya dibawa magang ke salah satu Apple Authorized Reseller, di mana saya di sana itu untuk magang. Setelah saya magang di sana, singkat cerita aja ya Pak ya. Setelah saya magang di sana, saya ditarik kerja juga di sana. Jadi saya sekolah sambil kerja juga selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu setelah saya lulus saya tetap kerja di sana 1 tahun. Kemudian saya pindah ke tempat lain di mana itu juga tempat servis lain. Saya boleh sebut merek nggak ini Pak? Oh jangan. Oh jangan ya, oke siap. Boleh, ya. Saya berpindah dari 2 tempat servis yang masing-masing itu kurang lebih pengalamannya 2 tahun sama 3 tahun. Ya. Oke, terakhir saya ketemu dengan jenengan ini Pak Ijo. Ya, kemudian saya baru ketemu di sini, berpindah di sini. Oh gitu. Menetap di sini Pak. Jadi memang selama ini Mas Angga ini sudah malang melintang di dunia Apple Service ya Mas Betul ya? Pak, sudah Malang-Malang Tulungagung Pak. Malang Tulungagung Iya, sudah Blitar Malang-Malang ya? Tulungagung Blitar Pak. Oke. Satu pertanyaan mungkin untuk Mas Angga. Mas Angga mengerjakan sebuah kerusakan device Apple yang spesifikasinya untuk MacBook atau lebih spesifik ke MacBook itu atau iMac atau komputer konvensionalnya Apple itu piye perjalanan Anda kok bisa itu mengerjakan, padahal secara basic saintis Anda ini adalah seorang akademisi di bidang hukum. Satu, saya dasarnya punya ketertarikan di bidang itu Pak. Nomor 2, saya juga menemukan mentor yang tepat untuk belajar di bidang itu. Sehingga saya diberi pemahaman secara pemrograman maupun elektronikanya, analog maupun digital. Oh gitu. Gitu. Di sisi lain yang menguatkan saya itu tadi karena memang ketertarikan itu tadi Pak. Jadi secara pribadi memang Mas Angga ini punya passion ya di dunia repair atau Bongkar pasang, servis menservis. Oh gitu. Terus lain Mas Angga ini kan tadi sebutkan elektronika. Betul Pak. Seberapa penting sih Mas elektronika dalam sebuah perbaikan device Apple itu? Menurut saya sangat penting Pak, karena memang semuanya itu dijalankan oleh elektronik yang dijalankan oleh sistem elektronik Pak. Gitu. Kalau misalkan kita tidak tahu sistem elektronik, gimana kita mau mengerjakan sebuah Apple device? Orang yang dikerjakan elektronik. Kalau misalkan ibarat kata jenengan berada di bidang pertanian, kalau jenengan tidak punya ilmu di bidang pertanian, gimana sampean mau bertani seperti itu? Gitu. Oke, kita ulas sedikit masalah elektronika. Seberapa cepat Mas Angga ini atau Mas Fari ya, celukannya Bang Fari kalau di Aijo itu ya. Bang Fari itu menyerap atau belajar tentang ilmu elektronika untuk sebuah device. Apakah memang fast engineering, cepet-cepetan gitu, apa fast belajar, atau memang belajar secara prosedural atau secara standar operasi pembelajaran elektronika di Aijo ini? Saya belajar di Aijo ini satu yang pasti paling basic adalah saya dituntut untuk belajar sesuai dengan prosedural. Gitu. Ketika ada sebuah kerusakan, hal apa dulu yang harus saya lakukan, apa yang harus dicek,
safety-nya kita sebagai untuk sebuah pengerjaan itu seperti apa gitu. Setelah itu saya juga dituntut untuk belajar dengan cepat gitu, dan kemudian juga mengambil keputusan dengan cepat sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan cepat dan akurat. Oh begitu. Jadi untuk perjalanan sistem elektronika yang ada di MacBook pun Mas Angga ini bisa. Saya sendiri merasa masih kurang untuk Masih kurang, tapi sudah worth it ya, sudah cukup untuk menjalankan sebuah proses reparasi sebuah device. Alhamdulillah MacBook ya cukup. Cuman saya pinginnya tetap kita sebagai manusia selalu ingin belajar lebih. Satu hal sing saya tanya dan ini krusial banget. Penting nggak jam terbang dalam menjalankan sebuah proses pembelajaran itu? Penting Pak, menurut saya Pak, karena jam terbang itu menentukan kemahiran tangan kita juga gitu. Kita juga bisa menentukan analisa dengan cepat karena keterbiasaan kita Gitu. Oke. Terus dari sisi ego ya Mas ya. Ego atau lebih dibilang ke sisi kebanggaan ya. Seberapa bangga Mas Angga ini atau Bang Fahri ini menjadi seorang teknisi di device yang notabene saat ini terbaik ya di dunia ya, terutama produk-produknya Apple ya. Betul. Seberapa bangga atau seberapa senang Anda ini jadi seorang teknisi dan loyalitas Anda itu seberapa besar untuk bidang ilmu itu, bidang ilmu repair MacBook, iMac dan lain-lain. Kalau untuk pride saya ya senang banget Pak, senang banget, ya senang banget karena memang di sini juga di bidang Apple ini salah satu memang Apple adalah produk elektronik yang kita bisa bilang terbaik di dunia ini juga. Di sisi lain juga saya tidak merasakan kalau sebagai pengguna Apple juga menggunakan MacBook ini adalah menggunakan hal yang sia-sia. Makanya saya juga bangga karena bisa punya di bidangnya teknisnya juga, bisa untuk melakukan preparannya juga seperti itu. Jadi kalau ada konsumen di Indonesia ini terutama ya spesifikasi untuk komputer desktop maupun jinjing ya, laptop ya. Ya, Itu produknya Apple ini memang bagus ya Mas ya. bagus untuk penggunaan yang tepat Pak. Dan tidak sia-sia jika ada beberapa konsumen membeli dan menggunakan produk-produk Apple itu. Begitu tak? Betul, betul. Menurut saya seperti itu. Terus ke depan, jika ada produk-produk Apple yang baru launching, baru muncul atau baru dijual di pasaran, bagaimana kiat Mas Angga ini atau Bang Fahri ini masuk dalam sistem teknologinya? Ini dalam arti bagaimana Anda mengerjakan device Apple yang baru keluar mungkin atau baru ya, dimana ada human error mungkin jatuh atau pecah akhirnya mati itu, terus piye Mas itu caranya sampai mengerjakan bagaimana, sedangkan kan secara basic Anda ini orang hukum Ya, terus Anda juga belum pernah mengerjakan device yang baru itu, piye Mas cara ngerjain ini? jadi gini Pak, kalau menurut analisa saya ya, Boleh, Pak. boleh. Jadi analisa saya ini kan juga bisa benar, juga bisa salah gitu. Ya, Orang manusia juga, itu. ya manusiawi, bisa orang boleh setuju boleh enggak. Pada dasarnya setiap unit device Apple itu selalu punya satu ciri khas kesamaan. Tuh, Gitu. iya. Punya satu karakteristik kesamaan dalam bidang dalam segi teknologi yang dipakai gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ada unit yang baru ya kita pertama kali yang saya amati adalah ini persamaannya kepada jenis yang seperti apa. Misalkan kayak MacBook Air gitu, sistem tegangannya gitu, kemudian supply-nya larinya kemana dan kemana, itu harus kita baca juga lewat forum teknisi. Kayak saya juga nggak mungkin Lah copy paste kalau sama lihat di YouTube. betul, saya copy paste. Pada intinya dasarnya berguru dengan cara mengcopy dan mempaste. ATM kalau saya bilang Pak. Oh gitu. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau kita melihat orang lain bekerja atau kita mentiru atau mencontoh orang lain dalam bekerja itu bukan sebuah keburukan,
Betul Pak, betul. Betul ya. Betul, saya setuju Pak. Jadi kenapa? Kita banyak meniru gaya-gaya guru kita berjalan, gaya guru kita bicara, Betul. gaya Budiman Sujatmiko ngomong, gaya Adrian Napitulu ngomong, gaya teknisi-teknisi lain ngomong, Betul. gaya politisi dan gaya-gaya orang lain ngomong. Begitu juga sebuah ilmu. Jadi kalau Anda melihat orang lain mengerjakan sesuatu dan itu secara tekstual itu tepat, dan orang yang Anda jadi panutan ini adalah orang yang lebih kemampuannya daripada Anda, saya rasa hal itu wajar. Wajar Gitu ya? itu Pak, Wajar ya. sangat wajar itu Pak, malah bagus itu. Kalau begitu. Terus untuk tips ya, tips dari Mas Angga yang menjadi seorang teknisi Apple itu bagaimana cara menjadi calon teknisi Apple yang baik. Tipsnya bagaimana Mas? Satu, menurut saya yang teknisi Apple yang harus baik itu satu, dia jujur. Gitu. Oke, satu jujur. Dua, dia loyal sama pekerjaannya. Oke. Tiga, dia mengerti apa yang dia kerjakan. Harus mengerti itu. Harus mengerti. Harus mengerti. Tapi overall dari semua itu dia harus punya guru yang tepat untuk berguru. Karena kalau kita mau kerja apapun, kalau misalnya kita tidak punya master untuk karena sistemnya gini Pak, saya katakanlah saya strata paling rendah dalam bidang teknisinya Apple ini katakanlah. Kemudian saya punya master, kemudian saya yakin masternya pasti punya masternya lagi dan masternya lagi. Seperti itu. Ini beberapa kali Mas Angga menyebut sebuah contoh ya, sebuah panutan, sebuah master atau sebuah guru. Iya Pak. Beberapa kali menyebut itu. Kalau saya analisa dari perkataan Mas Angga itu, Mas Angga selalu tidak pernah menaifkan bahwasanya orang lain itu memberikan kontribusi akan pengetahuan dan dedikasi kita, terutama kredibilitas kita di bidang satu ilmu. Apa ya gitu Mas? Betul Pak, nggak mungkin kita tahu-tahu kerja terus bisa-bisa sendiri. Nggak ada, semua orang bergerak dalam satu bidang, dia lahir langsung sebagai seorang profesional. Oh gitu? Iya, dia pasti punya satu guru, satu master, satu contoh lah katakanlah untuk diambil database-nya untuk dia, kemudian dia kerjakan. Itu tadi saya bilang ATM. Satu pertanyaan non kontekstual tentang reparasi sebuah Apple device. Apa pasti ada kontribusi orang lain yang menjadikan kita ini lebih maju atau lebih berwawasan atau lebih pintar atau lebih smart gitu? Kalau untuk menjadikan lebih smart, ya satu orang pastilah Pak, pasti ada. Gitu. Berarti ada kontribusi dari orang lain yang menjadikan Mas Angga ini punya kemampuan dalam bidang Apple service begitu? Betul. Pasti itu? Pasti itu Pak, pasti. Yakin Mas kayak gitu? Yakin Pak saya. Ada beberapa orang mungkin waktu dia lahir langsung pinter garap Apple. Wah, sakti itu Pak, saya ingin ketemu sama orangnya itu Pak. Oh begitu ya? Iya Pak. Iya memang itu. Jadi intinya Mas Angga tidak pernah jumawa bahwasanya Mas Angga ini isok ngono tah bisa mengerjakan sebuah kerusakan Apple device gitu. Saya kalau untuk ngomong saya bisa, ya saya harus pede di depan para audiens atau di depan para customer. Tapi kalau untuk saya bilang paling bisa, paling jago, enggak lah Pak. Gitu. Kita enggak sesombong itu untuk jadi orang. Itu, dan apa namanya, untuk jadi orang yang apa ya istilahnya, ngomong paling hebat itu juga rasanya nonsens lah Pak. Ya betul. Jadi tolak ukur kemampuan seseorang, kredibilitas seseorang itu adalah penilaian dari orang lain. Betul. Jadi quote-nya, jadikan diri Anda seorang profesor di mana tidak ada sekolahnya, di mana profesor tidak bisa membeli ijazah, di mana profesor adalah pengakuan dari para akademisi atau dari masyarakat pada umumnya bahwasanya Anda membuat satu terobosan ide atau produk atau wacana yang berguna bagi orang lain, mungkin gitu. Betul, mungkin, betul. Ya mungkin ini podcast yang tidak jelas karena memang kita bukan orang-orang yang akademisi, kita intelektualitasnya hanya sebatas ya hanya tukang handphone ya.
Kita hanya tukang handphone, tukang reparasi, ya kita hanya menggantungkan diri kita pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat atau calon konsumen yang secara kenyataan mendapatkan musibah kerusakan di Apple device. Betul. Satu hal lagi untuk Mas Angga, pertanyaannya adalah MacBook atau produk komputer jinjingnya Apple atau iMac, terutama kita ngomong komputernya Apple itu apinya, bagusnya itu di mana? Kok harganya beda dengan komputer konvensional lainnya? Bagusnya, jadi gini Pak, dia ini Apple ini saya sukanya adalah dia punya sistem operasi sendiri dan hardware-nya juga sendiri, sehingga dia antara software dan hardware itu benar-benar terikat gitu, terkombinasi dengan baik. Seperti kalau misalkan gearbox itu rasionya benar, sempurnanya di situ. Jadi intinya fabrikator atau manufaktur dari Apple Company itu membuat satu device yang secara mutlak atau absolut software dan hardware-nya mereka mengerjakan sendiri, mereka buat sendiri dengan kebutuhan spesifikasi khusus sendiri, begitu? Betul, betul. Oh, gitu Pak. Betul. Berdasarkan software dan hardware dia juga sudah menciptakan marketnya dari. Berarti Apple ini adalah suatu fabrikasi atau fabrikator yang membuat software dan hardware-nya, gitu dah Mas? Betul. Oh gitu. Oh iya, memang itu rasanya belum ada di komputer konvensional lainnya. Betul. Adapun mungkin kita tidak tahu, mungkin Adapun gitu. ya belum seheboh Apple. Betul, belum seheboh Apple. Terus untuk itu kan belum bisa menentukan bahwasanya Apple ini adalah produk yang paling sesuai atau paling cukup lah untuk bagi masyarakat kita ini untuk menggunakannya. Kalau hanya software yang pabrikan sendiri, hardware pabrikan sendiri kan belum cukup. Ya, yang faktor apa yang membuat kita harus memakai Apple? Itu apa? Secara benefit yang bisa dirasakan langsung oleh penggunanya. Satu paling penting dari semua keresahan dari orang yang menggunakan desktop ya, satu adalah sekuritas Pak, keamanan, security. Ya, jadi dari Apple itu memang saya juga menurut sudut pandang saya itu memang security-nya sangat bagus. Gitu. Saya tidak pernah selama di bidang Apple hampir tidak pernah yang ada namanya MacBook kena virus gitu. Kalau malware ya masih oke, penting, dan itu pun cuman hanya di OS lama yang sudah ditinggalkan gitu. Tapi untuk di OS yang baru mereka selalu update security seperti itu. Cuma satu tok itu? Buat saya satu itu sudah cukup banyak Pak. Jadi menjawab. Untuk spesifikasi Apple bahasanya Apple MacBook, Apple iPhone itu aman secara pertahanan data dan lain-lain, itu apa sudah cukup menentukan bahwasanya kita harus memakai satu produk Apple? Dari situ saja sih kalau saya pribadi sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Kalau dari segi model Mas? Dari segi model gini, kalau segi model itu sebenarnya kenapa kok saya tidak menyebutkan segi model apa segala macam, karena model itu berkaitan dengan selera Pak, gitu, relatif dari usernya. Kayak saya pakai contoh, kita ngomong sama user yang user desktop yang suka bermain game, gitu, dia pasti nggak kurang compact, kurang suka lah dengan modelnya MacBook. Dia lebih suka yang modelnya lebih besar, terlihat gagah atau segala macam. Tapi kalau untuk dari segi model, saya sendiri suka kok sama bentuknya Apple, tapi kalau mungkin untuk anak-anak desain atau apa segala macam, mereka lebih suka bentuk-bentuk yang simple-simple seperti MacBook ya. Tuh, dari segi body juga sebenarnya sih saya dari MacBook senang karena dia bodinya semuanya aluminium gitu Pak. Jadi aluminium itu juga membantu menghantarkan panasnya mesin. Itu kan desain teknisnya memang teknisnya, kalau dari segi desain teknis ya. Jadi kalau dari sisi model atau estetika ya. Ya, estetika. Itu 0 sampai 10 berapa nilai Apple? Kalau saya 9. 9 ya? Ya, 9. Itu dari segi, jadi softwarenya dapat
datanya aman, virus minim, terus untuk model juga bagus, ya. Bagus, pride Pak yang penting. Pride, Pak. ya. Iya, pride. Orang di kantor gitu buka ceplek pakai MacBook itu, wih, ngeri. Apple laptopnya mahal ini. Berarti tadi ada 2 ya, kenapa Ya. kita harus pakai Apple ya? Kalau seandainya saya tambahkan satu pertanyaan, dari segi performance, Apple ini apa layak untuk dibuat jadikan komputer keseharian atau komputer kerja? Untuk komputer kerjaan ya Pak ya. Ini konteks komputer kerjaan, sangat layak, Sangat layak. sangat layak. Jadi performanya bagus. Performanya bagus gitu, stabil juga. Saya bilang terus sebenarnya MacBook ini tipe komputer yang awet dan jarang rusak, kecuali dari kesalahan user sendiri gitu. Oh gitu. Ya, sebagai contoh misalkan kita lihat MacBook yang zaman sekarang ini kan dia menggunakan sistem charging dengan USB-C gitu. Kadang mereka ini chargernya nggak bawa apa lupa. Nah kebetulan HP-nya itu pakai tip yang mungkin beberapa user yang belum full di siklus Apple gitu, masih pakai HP Android gitu yang sudah USB-C, dicolokkanlah pakai chargernya HP. Nah ini yang salah akhirnya. Jadi malah petaka. Jadi malah petaka, itu kan kesalahan user sendiri gitu. Tapi kalau misalkan dia pemakaiannya sesuai standar gitu, ya pemakaian baik-baik aja lah. Apple ini device yang tough buat saya, tangguh. Jadi mulai dari, kita ulang lagi, mulai dari model bagus ya, Bagus Pak. dari segi security bagus, untuk data ya, dari performance bagus. Satu hal lagi, biar tadi 4. Oh iya Pak. Sebenarnya bisa dijadikan 12. Kayaknya dari tadi satu-satu terus Pak. Oh iya, Banyak ini. Iya, seharusnya memang kita Satu-satu aku sayang ibu. ngobrol itu sebagaimana mungkin atau bagaimana mungkin atau sebisa mungkin kita membuat satu improvisasi dalam sebuah model diplomasi ya. Betul. Gitu. Yang keempat, jika ya, ada pabrikan lain yang mengeluarkan produk mirip dengan Apple, apa bisa secara prestis dan secara harga menyamai Apple? Kalau dari sejauh pengamatan saya sejauh ini, ada satu produk untuk menyamai Apple agak susah Pak. Gitu. Iya. Kita bisa tahu enggaknya, kalau untuk sekarang belum tahu, saya nggak bisa memastikan itu untuk jangka panjang apalagi ya. Tapi kalau menilai dari gerak-geraknya Apple dari awal keluar sampai sekarang itu susah untuk menggeser Apple. Susah ya. Berarti keempat-empatnya mungkin bisa saya ulangin lagi. Pertama, keamanan data bagus. Betul. Model di angka 9. Oke. Ya. Performance untuk hardware dan kinerja oke, bagus. Yang keempat dan yang terakhir ini mungkin susah disaingin adalah prestis tadi. Prestisnya tadi, Ya. betul. Jadi ada gengsi, ada sebuah kebanggaan jika kita memakai produk Apple gitu. Betul. Nah ini satu statement atau komitmen kami atau statement kami dengan Mas Angga ini, kita tidak pernah di-endorse sama Apple untuk menyebutkan kebaikan produk-produk Apple. Betul. Gitu. Tapi kenapa kita ulas kebaikan produk Apple ini di sesi ngobrol tidak jelas kayak gini Mas? Dan ini mungkin satu-satunya di Indonesia teknisi Apple yang punya kemampuan diplomasi secara non tekstual dan non script, di mana kita menjalankan sebuah podcast atau konsep ngobrol kayak gini tanpa ada perencanaan, nggak ada kertas, nggak ada buku, nggak ada skrip, nggak ada skrip, gitu ya. Betul. Terus untuk Mas Angga, kiat-kiat Mas Angga untuk calon teknisi baru bagaimana? Kiat-kiat untuk calon teknisi baru, satu, paling penting milikilah ketertarikan, cintai pekerjaanmu, dan temukan mentor yang baik dan tepat.
itu aja nomor. Tapi mentor itu apa harusnya wujudnya orang? Kan tidak. Oh, enggak mesti. Jadi di sini saya selaku pembimbing bagi Mas Angga dan para teknisi yang ada di AIJO itu tidak pernah membekali secara teknikal, Betul. ke Mas Angga, ke teknisi lainnya. Betul. Saya hanya membuat satu trigger bahwasanya Anda harus bisa melakukan sesuatu untuk merubah hidup Anda sendiri. Betul. Yang membuat Anda expert, membuat Anda bisa untuk melakukan proses perbaikan Apple device itu bukan mentor Anda sebenarnya, tapi kebutuhan dan cita-cita Anda itu yang menjadikan Anda berkembang yang tidak sesuai dengan harapan orang. Seharusnya kalau kita sekolah 3 tahun dapat ijazah SMP, di mana ijazah itu nggak cukup untuk melamar jadi seorang cleaning service di sebuah hotel kan gitu. Ya, betul. Ya kan? Ya. Jadi intinya saya ulangin mungkin untuk calon teknisi yang baru, mungkin yang kebetulan mendengarkan ngobrolan kita, ya toh. Siap. Jangan pernah berpikir bahwasanya tanpa guru kita bodoh. Jadikanlah kebutuhan dan cita-cita Anda itu guru yang terbaik. Jadi Anda bisa menggali sebuah informasi dalam waktu Anda melakukan sebuah proses repair itu pada Google, YouTube. It's okay kalau Anda disebutkan teknisi YouTube, no problem. No problem. Jadi jangan pernah jumawa Anda bisa, Ya. karena secara manusiawi kita itu hanya dititipkan pengetahuan. Betul. 20 menit saja kemampuan Anda mengingat-ingat apa itu perencanaan elektronikanya di MacBook dipinjem sama Tuhan, Anda mau apa? Ya nggak bisa apa-apa Nggak ya Pak bisa ya. apa-apa. Iya. Jadi jangan pernah jumawa. Oke Mas Angga, ini sudah cukup, kurang lebih berapa menit tuh? 27 menit. 27 menit. Cukup untuk mengisi waktu luang kita, waktunya sholat isya. Terima kasih. Terima kasih Pak Untuk Maijo. waktunya sukses Terima selalu kasih. buat Mas Angga. Jangan lupa Sama-sama, sehat, Pak jangan Maijo. lupa bahagia. Siap. Salam 1703 AIJO. Aijo.